ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, yaitu Kepala Cabang Bapak Hendy, yang sama-sama kita hormati wakilnya yaitu Bapak Budi, dan pengawas Bapak Darsono, serta para pegawai daripada tim top yang hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menambahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bermuajahah, kita bisa litalabul ilmi. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan tersebut kepada kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam sejahtera semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pakai duduk juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini yang kita sudah faham dan kita sudah mengerti, hampir seluruh dunia Allah berikan musibah yang sangat luar biasa. Kalau untuk di Indonesia itu terjadi pada bulan Februari, tepatnya di daerah Depok, di daerah Studio Alam Cilodong, pas banget dekat rumah saya, yang pertama kali diumumin corona, sehingga membuat orang stres karena tidak ada kegiatan sama sekali. Penghasilan pun berkurang, banyak para pegawai yang dirumahkan, banyak orang yang pada dipecat. Akhirnya keimanan seseorang tersebut pun akhirnya banyak yang terkikis, dan banyak sekali orang yang melakukan bunuh diri karena faktor ekonomi. Padahal hakikatnya dalam satu keterangan ada 3 perkara yang bisa menghilangkan daripada sifat stres. Dalam satu keterangan kitab Nasaihul Ibad, di situ ada penjelasan salasatun tufarrijul ghusos. Ada 3 perkara yang mampu menghilangkan daripada sifat stres yang selalu menghantui kita. Yang pertama apa? Zikrullah. Selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun ketika kita melakukan zikir tersebut, terserah berbagai macam metodenya, silakan kalau kita mampu untuk berzikir kepada Allah. Karena masing-masing kadang zikirannya itu berbeda-beda. Ada yang zikirannya hanya sekedar subhanallah, ada yang zikirannya sekedar kalimat ayat suci Al-Quran ataupun ayat kursi, ada yang zikirannya bersifat ya Allah doang, tidak jadi masalah. Tetapi di sini di penjelasan dalam kitab tersebut, untuk menghilangkan sifat stres, zikir yang harus kita baca adalah la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita berpikir, hakikatnya zikir itu sangat luar biasa. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah ketika kita selalu menyebut asma Allah, itu adalah penenang dalam hati kita. Orang urusan rumah tangga berantakan, acak-acakan, ekonomi semakin rendah, maka ingat selalu zikir sama Allah. Saya sedikit cerita ketika saya itu mondok di Darut Tafsir di daerah Bogor, Cibanteng, Ciampea.
Begitu lagi mau pulang ke Jakarta, ya ke daerah Jakarta tersebut, saya nekat minjem motor bodong. Artinya minjem motor bodong bagaimana? Mau surat-surat kagak ada, STNK kagak ada. Saya nekat dari Cilodong, saya berangkat langsung ke daerah Jakarta. Saya baca aja kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, nggak ada yang berani nangkep. Di lampu merah ada polisi lagi razia, saya teriak lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggak ada yang nangkep sama sekali mau polisi. Emang kenapa? Kata polisi digila, orang lagi teriak-teriakan baik. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Alhamdulillah nggak ditangkap. Teriakan sendiri. Begitu. Kirain apa? Jadi zikiran Belajar tersebut gila. kan tergantung kalimatnya kapan dan di mana, modelnya seperti apa, silakan kita. Orang itu zikir ada tingkatan. Kalau orang itu la ilaha illallah yang selalu dizikirkan, itu kan afdhal zikri. Sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Cuman kadang la ilaha illallah kita tersebut hanya di mulut doang, hati kita tidak bisa mempraktikkan kalimat la ilaha illallah. Tuh orang kalau udah zikirannya tingkatannya makin tinggi kembali, maka akan otomatis mulutnya akan berucap kalimat Allah, Allah, Allah. Itu tingkatannya. Nah kalau orang udah semakin tingkatannya semakin tinggi lagi, maka kalimat Allah tersebut pun akan merubah menjadi hu. Jadi kadang kalau kita nggak paham kalimat, jangan main asal hu aja. Kita tagihkan kredit sampai ke rumah mama nih, kita begitu assalamualaikum waalaikumsalam, kita bilang aja hu nggak bakalan ditagih, nggak tiap hari nih hu apaan gitu. Kalau kita nggak tahu tingkatannya jangan. Kenapa? Karena kalimat hu tersebut itu makomnya lebih tinggi. Jadi kita jangan heran kalau ada orang yang zikirannya semakin hari semakin tinggi, maka dia akan kalimatnya hu. Kalau model kayak kita cukup la ilaha illallah saja. Kenapa? Karena la ilaha illallah kita pun ini belum sampai ke dalam hati kita. Jadi paling pertama itu zikir, ingat sama Allah. Itu pasti bakalan nenangin hati, pikiran kita bakalan enak. Ya apalagi dalam masa pandemi seperti ini, Masya Allah hampir seluruh orang pun itu merasakan dampaknya. Bukan hanya orang biasa. Siapa? Ustadz pada berantakan jadwalnya. Benar. Itu saya begitu bulan Februari diumumin akan di Indonesia terkena corona, 2 orang di daerah Studio Alam samping banget dekat rumah saya. Lagi gitu saya lagi meriang. Bini udah bisik baik, kata bini saya, ya bi mati lu, mati kata bini saya. Saya bilang lah doain apa biar saya sehat, saya kata gitu. Alhamdulillah terakhir tanggal 23 Maret saya ceramah acara peringatan Isra Mi'raj, itu jadwal masih ada lagi. Setelah itu habis jadwal acak-acakan, di lockdown semuanya. Ini masih curhat ini, biarin saya lagi curhat. Nah selesai itu semuanya apa yang terjadi? Semua teman-teman saya pada bingung. Ya mohon maaf, kapasitas seorang ustadz nggak jadi masalah kalau dia itu yang biasanya ceramah tiba-tiba jadi kuli bangunan, nggak jadi masalah, cuman marwahnya turun. Banyak teman saya yang pada jadi kuli bangunan. Teman-teman ustadz saya bahkan ada yang jualan asinan. Yang lebih parah lagi, dia jualan tuh kitab Ihya Ulumuddin, harganya mahal. Waktu dia lagi pesantren, dia hanya sekedar waktu beli itu harganya bisa 5 jutaan. Karena dia butuh, dia jual sama saya sebanyak 500.000 rupiah. Buat siapa? Buat kebutuhan keluarganya. Malahan udah begitu di rumah saya kejadian ya. Mau lagi akhir-akhir daripada bulan Rajab tersebut kan mau datang bulan Ramadan. Sya'ban Ramadan tuh dikit lagi mau Ramadan. Begitu datang dikit lagi mau Ramadan, emang sialan dangkalan sialan, tiba-tiba tetangga saya ada sunatan. Dia ngomong begini sama saya. Bini saya ngomong begini, "Bang, apa? Kita kondangan ini." Kita kondangan apa? Lah ini ada yang hajatan. Lah kan lagi di lockdown begini, makan kagak boleh ngadain hajatan segala macam.
Ya itu dia ngadain acaranya kecil-kecilan. Ya emang kita kepulangan berapa? Kepulangan 200.000. Saya bilang sama bini saya, lu punya duit? Lah kagak. Ya sama gitu juga gak punya duit, saya bilang begitu. Ya terus gimana? Ntar aja tunggu, saya bilang. Nah tunggu bagaimana? Ntar nunggu jam 12. Maksudnya apaan sih Bi? Kok nunggu jam 12? Ntar nunggu aja jam 12. Begitu jam 12, nah ini udah datang jam 12. Ntar juga burung titit tweet bunyi. Bener, burung titit tweet bunyi. Tweet. Nah iya ya Bi. Ntar jam 12 lewat seperempat ada yang mati. Maksudnya? Ya udah ntar juga ada yang mati. Lah bener jam 12 lewat seperempat ada yang meninggal dunia. Lah baru kali itu saya seujuk-ujuk orang mati paling seneng saya. Mengapa? Buat kondangan tahlilan. Harap-harapannya tahlilan ntar dapat nih buat jatah buat kondangan. Saya bilang begitu sama bini saya. Dan terus gimana Bi? Entar kan meninggal dunia kan tuh? Iya. Jadi mas ntar malam kita kondangan. Jadi iya tenang aja. Ntar malam kan pasti ini orang meninggal dunia kan pasti ditahlilin. Iya benar. Ya udah kalau namanya tahlilin kan pasti bagi duit. Iya benar sih ya. Yaudah dah. Yaudah dah tuh. Datang tuh saya takziah duluan. Begitu datang takziah, emang kebetulan yang mati orang kaya lagi. Datang takziah duluan, wow orang-orang pada nanya, Ustadz tumben-tumbenan Ustadz datang takziah duluan. Kalau Ustadz kan bisa aja alasannya. Saya bilang begini, ini mah orang baik, makanya saya datang duluan. Alasan gimana kek? Selesai daripada itu semuanya, kelar-kelar segala macam di rumah saya. Biasanya kalau orang nyolatin, imamnya diamplopin, makmum juga diamplopin. Cuman kalau imam sifatnya lebih gede, makmum paling 10.000, 20.000. Akhirnya tuh Amil ngomong begini, Zat, lu aja ngimamin. Kan kita jaga gengsi. Saya bilang, Amil lu aja, Mil, gua mau belakangan aja. Lu aja Zat, lu aja Mil. Ya udah dah, Ustaz kapan ntar ngimaminnya? Ntar jatah gua mau malam aja tahlilan Mil, sekarang lu. Saya bilang begitu. Jadi lah, tuh Amil langsung selesai nyolatin. Tuan rumahnya langsung megang mic. Begitu megang mic dia ngomong begini sambutan, terima kasih kepada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini mayit kalau ada punya kesalahan mohon dimaafkan. Nah ini mayit bakalan dimakamkan di Solo dan ditahlilinnya di Solo. Suwe dulu. Jangan duluin. Ya, kondangan. Jangan dulu. Jadi kondangan jadinya. Tuh. Zaman sekarang ini sangat luar biasa kalau kita selalu ingat sama Allah, zikrullah, pasti bakalan tenang tuh hati kita. Sedikit saya cerita. Bapak Ibu sekalian pasti kenal yang namanya Bang Haji Bolot. Ya kenal ya, Bapak Haji Bolot tersebut usianya 78 tahun. Rumahnya luar biasa megahnya. Begitu didatengin oleh Sule dan lain sebagainya, ditanya, saya ngambil gambaran begitu doang. Padahal kalau kita lihat Pak Haji Bolot itu kan timpalannya malih. Ya, itu timpalannya malih. Padahal gambaran kehidupan kita, Bolot itu RT itu namanya aparatur pemerintahan. Malih rakyat biasa. Begitu malih ngomong kagak pernah nyambung bisa. Tapi kalau lempengan duit sama wadon baru nyambung. Ini kan gambaran kehidupan pemerintahan kita begitu. Berapa banyak anggota DPR itu yang pada kena kalau lempengan duit pada kena korupsi semuanya. Berapa banyak anggota DPR gara-gara selingkuh pada masuk penjara semua. Itu gambaran kita begitu. Tapi saya nggak ngomongin gituannya. Yang saya ngomongin adalah kehidupan Pak Haji Bolotnya. Lihat apa yang diambil oleh Pak Haji Bolot. Rumahnya 1.500 luas tanahnya. Itu mobilnya ada 9. Itu ukuran mobil 9, bukan mobil biasa, tapi mobil yang harganya di atas 100 jutaan. Itu motornya ada 9, bukan motor biasa, tetapi motor yang harganya lebih daripada 10-50 jutaan. Karena kan kita motor baru legenda, udah apa namanya akinya hancur, udah bangga banget udah. Super apik segala macam. Nah, terus kemudian apa? Ada 114 kontrakannya. Lah kalau 114 kontrakan berarti kan satu RT milik dia semua. Tetapi bukan ituannya yang saya jadi permasalahannya. Tuh Pak Haji Bolot ditanya oleh Sule, Pak Haji, apa sih yang membuat Pak Haji sehat, seger dan berkah? Kayaknya Pak Haji nggak kayak artis-artis yang lain stres.
Kayaknya Pak Haji selalu eksis, nggak kayak orang-orang usia Pak Haji yang selalu yang namanya sifatnya pada merenung, pada stres lain sebagainya, sampai lari ke narkoba dan lain sebagainya. Apa kata Pak Haji Bolot? Saya cuman datang, cuman pesan, cuman 3 doang. Apa kata beliau? Yang pertama, 1J yang pertama, jangan pernah iri dengan kemauan atau dengan kemilik orang lain. Kadang-kadang mohon maaf nih, sifat iri, degik. Kalau bahasa Indonesia yang bagus itu degik. Ya bener ya. Kita kan kadang degik banget sama orang. Senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Ngelihat orang senang kita paling susah. Ngelihat orang susah kita yang paling senang banget. Lihat tetangga punya motor, kita yang meriah. Besoknya lagi bulan besok tetangga udah punya mobil koyok 5 di jidat. Nah bener. Punya tetangga lagi berangkat haji, habis kita stroke. Penyakit stroke, mohon maaf, itu penyakit stroke. Menurut riset dari para dokter itu, stroke itu penyakit paling berat. Kok bisa Ustaz kalau seember, sebaskom, segayung itu masih kecil? Ya bener, beneran. Saya ngomong agak salah kan? Ya. Ada penyakit yang sekarang aneh-aneh. Segala darah pakai di laundry, cuci darah, asam urat. Ya Allah, asam urat itu penyakit luar biasa itu. Tapi ternyata kata nenek saya, penyakit asam urat itu hilangnya cuma 1. Pakai apa? Rexona. Ya asam ketek aja hilang saya kalau ternyata asam ketek bisa hilang, apalagi asam urat kan begitu. Terus, apalagi sekarang kan macam-macam penyakit. Dulu orang-orang tua dulu, masih zaman saya kecil dah, apalagi Pak Budi segala macam, zaman kecil itu nggak ada penyakit gituan. Saya dengerin paling banter penyakit kita apa? Panoan, korengan. Nah itu congean. Apalagi congean, orangnya belum nyampe udah semerbeng aja baunya tuh. Kenapa sih Pak? Begirang amat. Pengalaman. Bener ya? Iya. Jadi jangan punya sifat iri. Kenapa? Karena ketika kita iri dengan milik orang lain, berarti kita nggak syukurin akan nikmat yang kita berikan dari Allah. Kita nggak syukur dengan apa yang kita kasih dari Allah tuh. Allah kasih ke kita nggak syukurin. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jangan pernah iri dengan punya orang lain. Tuh kata Pak Haji Bolot. Yang kedua apa? Kata Pak Haji Bolot, jangan lupa yang namanya sedekah. Nah iya, sedekah itu paling penting. Ya kadang-kadang mohon maaf ketika kita sedekah tersebut, mohon maaf ini mah ya. Kadang kalau laki-laki nih, kalau lagi berangkat Jumat, lagi mau sholat Jumat, duit ketinggalan kagak pakai balik lagi, tapi rokok ketinggalan aci balik. Lagi mau berangkat Jumat siapin duit biar banyak kan. Jangan itu tuh kotak amal pura-pura kayak belagu kayak jadi orang bener banget. Kotak amal masih jauh banget. Subhanallah, subhanallah. Jadi kiran kan. Dikit lagi tuh kotak amal mau nyampe, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau nyampe depan dia, astagfirullah, astagfirullah. Ya, ilah. Begitu lewat lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagunya. Itu orang pada begitu lagunya tuh. Sedekah. Kenapa? Semakin kita banyak sedekah, Allah pasti bakal lipat gandakan kita. Karena dalam satu keterangan dijelaskan, anfik ma fil jaib yatika ma fil ghaib. Sedekahin apa yang ada di kantong kita, maka sudah pasti Allah akan berikan sesuatu hal yang tidak kita sangka-sangka. Yakin dengan sedekah, pasti bakalan Allah jauhkan dari segala macam musibah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah daripada segala macam musibah. Itu sedekah. Jadi kalau ada orang yang sering sakit dan sering segala macam, harusnya dia mengintrospeksi diri lagi. Kenapa? Ya Allah, mungkin selama ini harta saya banyak, tapi saya belum pernah sedekah terhadap orang lain. Itu satu.
Yang kedua, kita introspeksi dari lagi, ya Allah, mungkin penyakit yang saya alami tersebut adalah gara-gara saya ini belum pernah beribadah kepadamu. Orang yang rajin sedekah jauh daripada segala macam musibah. Orang yang rajin sedekah jauh tuh keluarganya dari segala macam penyakit. Makanya semakin orang tersebut sering sedekah, maka Allah bakalan mudahkan tuh segala macam urusannya. Tuh, kata Haji Bolot yang kedua, J, jangan lupa sedekah. J yang ketiga apa? Jangan pernah punya ambisi. Kok bisa seperti itu? Orang kalau sudah punya ambisi, kalau ambisinya gak kesampaian, pasti akan timbul stres. Lagi masih masa pilkada, lagi masa pilpres, lagi masa pileg. Berapa banyak orang yang kagak jadi pada stres semuanya. Politik mah jangan diikutin, puyeng pala. Politik begitu, jangan pernah kita ikutin. Kalau kita ikutin politik, pala yang puyeng. Jadi boleh kita berpolitik, tapi jangan terjun di dunia politik. Puyeng pala. Waktu lagi pilkada di daerah saya itu di Depok, calon A1 nyamper ke rumah saya, calon B nyamper ke rumah saya. Dua-duanya saya terima. Biarin be, saya bilang. Terurusan mau belakangan. Kenapa? Karena ketika kita terjun di politik bahaya. Bahaya. Ya, jangan terlalu punya ambisi. Kita ambisi pengen pangkat naik, jangan terlalu. Kalau Allah sudah saatnya menaikkan pangkat kita, pasti bakalan naik pangkat kita. Jangan punya ambisi, wah saya harus bisa, anak saya harus menjadi seorang dokter, anak saya harus menjadi seorang kiai. Biarin. Jangan terlalu kita punya ambisi. Jujur, saya mah cita-cita nggak ada jadi ustaz. Tanya emak saya mah bilang saya mah cita-cita saya jadi penyanyi dangdut. Lah bener, cita-cita saya itu penyanyi dangdut. Dari poster. Tuh, yang saya demen itu lagunya Roma, lagunya Rita Sugiarto, lagunya siapa lagi, Elvi Sukaisi. Saya demen. Makanya kadang-kadang ada orang menyanyi dangdut tuh yo nyawer ya, elah nyawer ngapain sih kudu ke atas panggung, dosa. Mendingan ngapa nyawer kalau demen dangdut, nyawer di rumah. Sama siapa sama bini. Udah kelar urusan. Saya kalau lagi demen, lagi pengen banget nyawer nih, di bini saya yang saya sawer. Lah bener, saya setel dangdut biar kenceng di rumah saya. Anak saya suruh pergi jauh jalan main ayo kemana kita. Biarin sekali gitu. Lah bener saya setel dangdut. Oh gila, saya joget kedua bini saya. Udah. Jadi apa? Apakah itu haram? Enggak, halal, dapat berkah kita. Lah iya bener, saya tepok pantat bini saya, tepok. Pakai dia cepean, langsung bini saya ngeredeng lagi, tepok lagi tuh. Lah iya pokok begitu, pok kudunya. Iya. Jadi kalau jangan nyawer-nyawer ke atas dah. Cukup bini kita udah jadi. Kenapa? Cita-cita mau saya bilang tadi, makanya jangan terlalu ambisi. Ya, jangan terlalu ambisi. Anak mau jadi apa itu terserah Allah yang nanti akan menentukan. Yang penting kita mengarahkan. Dan jujur waktu saya lagi mau di pesantren, mak saya itu kagak setuju. Mak saya ngomong begini, ya Allah tolong lu jangan pesantren. Ntar kalau lu pesantren, lu kagak dapat kerjaan. Kalau lu kagak dapat kerjaan, lu bingung ntar kehidupannya. Saya bilang langsung sama saya, tetap saya mau pesantren. Ternyata begitu kelar pesantren, apa yang terjadi? Allah punya aturan main. Keberkahan itu nggak kudu dari sesuatu hal yang lain. Keberkahan itu nggak kudu dari sesuatu yang lain. Makanya alhamdulillah, jangan heran ketika kiai, ustadz, ulama itu banyak yang pada punya mobil baru, banyak yang pada cakep-cakep rumahnya. Kenapa? Karena berkah. Berkah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk menghilangkan stres apa? Waliqa'il auliya. Bertemu dengan para wali. Berziarah dengan para wali. Ziarah itu enggak kudu kita harus ziarah ke makam seorang wali yang memang sudah terlihat kewaliannya, enggak kudu. Ziarah yang paling penting kemana? Ke makam orang tua. Itu keramat yang paling luar biasa. Kadang-kadang kita lompongan ziarah, ayo ziarah ke makam wali ini, wali songo, segala macam udah ziarahin. Makam buah-buahnya, emaknya pada berantakan diantepin baik. Ini yang jadi masalah. Percuma tuh, keramat yang paling luar biasa tuh orang tua. Nah ziarah itu bukan hanya sekedar mendatangi orang yang telah meninggal dunia.
Yang paling penting adalah ziarah juga kepada orang-orang yang soleh. Datengin guru. Kenapa? Karena guru itu luar biasa. Orang yang masih hidup kita datengin. Jangan kadang-kadang sama guru romanya pelit banget. La ilaha illallah. Saya punya pengajian di rumah di daerah Cilodong, punya anak TK tuh, TPA, bocah-bocah kecil ngaji. Yang guru ngaji lekar kan, saya berdua sama bini saya. Jumlah anak muridnya itu yang usia 5 tahun, 10 tahun itu ataupun sampai 12 tahun, hampir semuanya 50 orang. Kan gede ya. Saya bilang langsung, saya umumin dalam surat. Saya bilangin tong ya, ini dapat surat. Bilangin ke emak-emak kamu semuanya, ke orang tua kamu, bahwa hari ini Pak Ustadz mintain bayarannya 10.000 aja, gak usah banyak-banyak. Ya bayangin 50 orang kali 10.000 kan lumayan ya sebulan ya. Dari 50 orang yang bayar